Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 7 pelajaran PKN pada bab 3 dengan saya Rani Iklima. Pada bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau di bab 1 kemarin kita udah belajar tentang perumusan dasar negara atau Pancasila. Ada yang masih ingat nggak apa itu BPUPKI? Kapan BPUPKI dibentuk? Kalian bisa baca lagi bab satunya biar bisa mengingat-ingat kembali pelajaran yang kita sudah pelajari. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kita tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator pembelajaran yaitu sikap spiritual. Kalian dapat bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu sikap sosial dapat menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pengetahuan, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Dan keterampilan memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita langsung masuk aja ke materi pembelajaran kita. Kalau kita bicara tentang undang-undang, kita harus tahu juga tentang konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi nama lainnya ada banyak, tapi sebetulnya konstitusi itu berasal dari bahasa Latin yaitu constituo. Secara sederhana berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Itu adalah arti dari konstitusi. Nah, kalian bisa baca konstitusi menurut Miriam Budiarjo. Artinya itu, secara garis besar konstitusi itu adalah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sekarang ada pembagian dari konstitusi. Dalam arti luas ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu aturan-aturan pokok bernegara yang tersaji dalam bentuk naskah atau tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara. Kalau yang tidak tertulis itu adalah aturan yang tidak tertulis namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal ini karena merupakan kebiasaan, sudah dipraktikkan secara berulang-ulang. Ini adalah contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan pidato presiden di sidang paripurna. Lalu apa sih hubungannya konstitusi dengan undang-undang? Coba, mengacu pada penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa konstitusi lebih luas dari undang-undang. Sehingga hubungan keduanya adalah undang-undang itu merupakan salah satu bagian dari konstitusi, yaitu sebagai konstitusi yang berbentuk tertulis. Oke, sekarang karena udah tahu apa itu konstitusi, kita lanjut ke sejarah tentang perumusan dan pengesahan undang-undangnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas sejarahnya dulu ya. Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta ditetapkan pada 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia digelar, PPKI atau pengganti BPUPKI langsung menggelar sidang untuk pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini kembali dikukuhkan pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, konstitusi bukan undang-undang biasa, jadi tidak bisa ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa. Lembaga apa sih atau panitia apa yang membentuk konstitusi Indonesia? Dan gimana sih kronologi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia? Nah, kronologi awalnya adalah pada masa sidang kedua BPUPKI yang terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada tanggal 10 Juli 1945, laporan dari panitia kecil tentang rancangan pembukaan hukum dasar, pembahasan awal tentang bentuk negara dan batas negara. Lalu lanjut ke tanggal 11 Juli 1945 melanjutkan pembahasan batas negara, pembahasan perancangan awal Undang-Undang Dasar dan dibentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Lalu dari panitia itu dibentuk lagi panitia kecil yang hanya beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supomo. Lalu pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini membahas beberapa hal, yakni menyepakati lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Lalu, tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan undang-undang pada sidang BPUPKI yang mana berisi 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal peraturan tambahan. Lalu pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno memberikan penjelasan dan tanggapan. Muhammad Hatta selanjutnya, Mr. Supomo juga menjelaskan hakikat Undang-Undang Dasar dan uraian terperinci tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan. Lalu pada tanggal 16 Juli 1945, naskah undang-undang diterima dengan suara bulat dan diterima pula usul-usul dari Panitia Ekonomi dan Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Berikut ini adalah panitia-panitia yang ada pada saat perumusan Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI. Ada panitia perancangan undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 19 orang anggota yang tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar. Kemudian ada panitia kecil yang hanya beranggotakan 7 orang, ketuanya Mr. Supomo. Lalu panitia penghalus bahasa dengan anggota Husein Joyodiningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Tugasnya menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada panitia pembelaan tanah air yang beranggotakan 22 orang yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosujoso. Contoh tugas dari panitia pembelaan tanah air ini adalah pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Lalu ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya kita akan membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena di Indonesia ini telah membuktikan bahwa pernah berlaku 3 macam undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945.
Dalam kurun waktu ini, bangsa Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahannya dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, UUDS ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering juga disebut demokrasi liberal. UUDS ini berlaku selama hampir 9 tahun. Maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, setelah UUDS sudah tidak diberlakukan lagi, lalu kembalinya Undang-Undang Dasar 45 pada periode 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, karena situasi politik yang saling tarik ulur untuk kepentingan partai politik, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara kita, menggantikan UUDS yang berlaku pada waktu itu. Kemudian setelah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, lalu pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan itu berlaku hingga saat ini, negara kita, Republik Indonesia, memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang berlaku di negara Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga kalian ngerti ya. Sekarang tugasnya adalah dicatat ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Yang kedua, sebutkan panitia-panitia apa saja yang merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sebutkan 3 macam konstitusi yang pernah dipakai bangsa Indonesia dan sebutkan tahun berapa konstitusi-konstitusi tersebut berlaku. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.